Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita hidayahnya, nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan keringanan kaki kita untuk melangkah ke masjid ini guna melaksanakan salat maghrib dan isya secara berjamaah dan sedikit mendengarkan tentang ilmu. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini kita sudah sampai pada kisah Madian ataupun kisah kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi Madian ini termasuk orang Arab ya, orang Arab yang tinggal di di pinggir-pinggir Syam ya, pinggir-pinggir Syam yang kira-kira lebih dekat kepada Hijaz dan dekat dengan kaum Lut. Ya, kemarin kaum Lut di kota Sodom lebih ke, kalau hari ini dekat dengan Yaman. Jadi kaum Madian juga lebih dekat dengan Yaman. Dia agak tidak begitu jauh dari kaum Sodom ataupun dari daerah kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Nah, sedangkan Laut Lut ini, Nabi Syuaib ini ada beberapa pandangan para ulama tentang nasab beliau. Adakah beliau itu setelah Nabi Lut atau bukan? Jadi ada beberapa pandangan para ulama tentang Nabi Lut ini ya, Nabi Syuaib. Sebagian mengatakan beliau adalah anak Mikil bin Yasjan, ada juga yang mengatakan Yatrun, ada juga yang mengatakan Syuaib bin Yaskar bin Lawi bin Ya'qub. Jadi cucu daripada Nabi Ya'qub. Dia ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan Syuaib bin Nuaib bin Aifa bin Madian bin Ibrahim. Intinya beliau dari keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ada juga satu pandangan mengatakan bahwasanya Nabiullah Syuaib ini orang-orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dicampak ke api. Jadi ketika Nabi Ibrahim dicampak ke api itu, di situ ada Nabi Lut dan Nabi Syuaib. Berarti beliau itu berarti sangat dekat dengan Nabi Ibrahim ya. Nah, jadi ketika hijrah dari Babel ya, itu beliau ikut, Nabi Syuaib ikut berhijrah ke Syam dengan Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Tapi kata Qutaibah itu fihi nazar, artinya tidak ada satu kepastian ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi Syuaib ini menikah dengan anaknya Nabi Lut. Jadi anak Nabi Lut kan ada dua kemarin ya. Ada dua anak Nabi Lut, namanya Araisa dan Razaghrata. Ya, itu anaknya Nabi Lut. Nah, ini dua anaknya ini, satunya nikah dengan Nabi Syuaib, yang satunya lagi nikah dengan Malgham namanya. Malgham ini adalah orang yang percaya dan beriman dengan Nabi Ibrahim. Nah, ini satu riwayat mengatakan seperti itu. Nah, di riwayat yang lain mengatakan bahwasanya Nabi Syuaib ini adalah menantu daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada juga yang mengatakan beliau adalah menantu daripada Nabi Musa. Tapi semuanya ini ya, semuanya adalah tidak ada yang memastikan ya. Cuman kalau kita lihat dari ayat-ayat selanjutnya itu lebih cenderung kepada bahwasanya Nabi Syuaib ini ialah nabi yang memang tidak jauh dengan kaumnya Nabi Lut. Karena di dalam Quran wama qaumu lutin minkum biba'id. Jadi
tidaklah kaum Nabi Lut itu daripada engkau jauh. Artinya Nabi Syuaib memperingatkan kepada kaumnya untuk bertaubat, beriman kepada Allah, jangan sampai mereka diberikan azab seperti azabnya kaum Nabi Lut. Karena azab Nabi Lut, kaum Nabi Lut itu dengan Syuaib tidak begitu jauh. Nah, ini di dalam Quran disebutkan seperti itu. Nah, kemungkinan besar, wallahu a'lam bishawab, Syuaib adalah dengan Nabi Lut tidak jauh. Kemudian julukan daripada Nabi Syuaib ini adalah Khatibul Anbiya. Artinya khatibnya para nabi, penceramahnya para nabi. Karena memang Nabi Syuaib ini memiliki satu kelebihan, yaitu beliau adalah memiliki lidah yang fasih, lancar berbicara dalam berdakwah beliau. Jadi bahasanya itu bagus ya, tinggi bahasanya dan teratur bahasanya. Maka Nabi Syuaib dikenal dengan Khatibul Anbiya. Ini Nabi SAW diwakilkan daripada Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan Syuaib Khatibul Anbiya. Jadi Nabi Syuaib itu adalah khatibnya para nabi. Siapa ahli Madian ini? Siapa ahli Madian ini? Nah, ahli Madian ini adalah kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa kana ahlu Madiana kuffaran yaqta'una as-sabil wa yukhifuna al-marrah. Jadi orang-orang Madian ini adalah orang-orang kafir yang sering merampok dan menakut-nakuti orang yang lewat. Wa ya'buduna al-aikah. Nah, jadi nanti di depan juga dikatakan bahwasanya mereka ini kebiasaan orang-orang kaum Nabi Syuaib ini, orang Madian ini, kebiasaan mereka adalah nakut-nakuti orang di jalan dan ambil pajak di jalan. Ini orang pertama nih. Orang yang pertama sekali mengambil pajak di jalan itulah kaumnya Nabi Syuaib, Madian. Jadi kalau ada orang jalan melewati kampung mereka, mereka stop dan mereka minta pajak lewat. Mungkin hari ini ya, bisa lah macam-macam ya. Nah, dikatakan Ibnu Katsir, dialah orang yang pertama sekali mengambil pajak kepada orang yang lewat dari kampungnya, yaitu kaumnya Nabi Syuaib. Nah, jadi mereka dia ada keburukannya, pertama merampok sering, kemudian kalau merampok ini kaum Nabi Lut juga kaum merampok. Nah, tapi kelebihan sesatnya maksudnya mereka itu yukhifun al-marrah, artinya menakut-nakuti orang yang jalan. Kemudian mereka juga ya'budun al-aikah, mereka menyembah aikah. Apa itu aikah? Syajaratun minal aik haulaha ghaibatun multafatun biha. Jadi ada pohon besar, kemudian di sekitar pohon itu ada semak belukar. Nah, ini namanya aikah. Pohon namanya pohon aikah. Nah, ini pohon aikah inilah yang dijadikan sesembahan bagi orang-orang Madian. Ini memang kalau pohon besar ini sering dijadikan sembahan ya. Saya pernah dengar cerita itu kalau di Kalimantan sana, suku-suku Dayak pedalaman itu kalau pohon-pohon besar itu dijadikan sesembahan. Karena mereka itu orang-orang suku Dayak ya, yang pedalaman tentunya ya, pedalaman yang belum mengerti Islam ya. Karena orang Dayak juga ada yang Muslim. Itu sebagian dari mereka masih percaya sama roh-roh. Kemudian roh-roh yang tersimpan dalam pohon-pohon besar. Ini penyakit orang-orang kaum Madian. Kemudian mereka itu juga adalah orang yang paling buruk muamalahnya, paling buruk interaksinya dengan manusia. Apa di antara keburukan mereka? Yubkhisunal mikyal wal mizan. Jadi mereka itu mengurangi timbangan dan takaran. Nah, jadi wa yutafifuna fihima. Jadi kalau misalnya mereka yang menimba yang beli, mereka minta lebih. Tapi kalau mereka yang nimbang, mereka kurangi timbangan. Nah, inilah orang yang pertama mengurangi timbangan, inilah orang-orang Madian. Jadi memang dari segi semua keburukan mereka tuh ada semua disebutkan oleh Nabi dihadapi oleh Nabiullah Syuaib alaihissalam. Ini secara garis besarnya.
Jadi Nabi Syuaib ini adalah nabi di antara nabi-nabi orang Arab ya, yang berasal dari Arab. Jadi ingat, nabi yang berasal dari orang Arab itu ada Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nabi-nabi yang berasal dari orang Arab. Karena nanti setelah Nabi Ibrahim alaihissalam tuh semua nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, atau dari Ishak paling banyak. Ini dijelaskan dalam Quran ya, satu persatu permasalahan tadi. Yang pertama, wa ila madyana aqam syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Jadi Allah bilang pada orang Madian, Nabi wa ila Madian, dan kepada Madian aqam syu'aiba, ada saudara mereka itu Syuaib namanya. Qala, apa Nabi Allah bilang, Nabi Syuaib bilang, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah kepada kalian, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, telah datang kepada kamu bayyinatun min rabbikum, jelas, bukti-bukti yang sangat jelas. Jadi sekali lagi saya katakan, semua para nabi, misi utama mereka adalah menegakkan tauhid. Dari terhitung dari Nabi Nuh alaihissalam, karena ingat ya, sebelum Nabi Nuh alaihissalam itu tidak ada yang namanya tauhidnya rusak, belum ada. Meski ada sebagian ulama mengatakan kaumnya Kabil itu dia kaumnya di samping zina pertama sekali terjadi pada masa Kabil, juga pada masa Kabil juga ada yang menyembah api. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi pendapat ini ditolak pada jumhur ulama karena dari Adam alaihissalam sampai sebelum Nabi Nuh, yaitu Nabi Idris alaihissalam, itu tidak ada yang menyembah selain Allah. Tapi cuman mereka melakukan kemaksiatan. Makanya orang yang pertama membunuh itu kan Nabi Kabil. Apakah Kabil ini kekal dalam neraka? Itu jawabannya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu, karena Kabil dia itu hanya melakukan kemaksiatan, tidak melakukan syirik. Sedangkan dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah itu cuma syirik. Selebihnya bisa saja Allah maafkan. Nah, ini apakah memang kita katakan semua dosa pembunuhan dari awal dia bunuh Habil sampai akhir zaman nanti itu ditanggung oleh Kabil. Semua dosa yang akan ditanggung sama Kabil. Tapi apakah dia kekal di neraka? Wallahu a'lam bishawab, itu tidak ada penjelasan dari ulama karena beliau tidak melakukan kesyirikan. Kemudian ini yang pertama, yaitu mereka tidak menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua, tadi yang kita katakan ya, fa'auful kaila wal mizan wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidul fil ardi ba'da islahnya. Jadi Allah bilang, jangan kalian sempurnakanlah takaran dan timbangan. Nah, jadi jangan persulit orang dan jangan nipu orang dan jangan buat kerusakan. Sebab yang namanya mengurangi timbangan itu kan keuntungan bagi kita. Karena yang ingin kita dapatkan itu keuntungan. Ini adalah kebiasaannya kaum Madian. Nah, jadi Allah katakan apa? Amarahum bil adli wa nahahum 'anil zulmi. Allah perintahkan mereka untuk buat keadilan dan melarang mereka untuk buat kezaliman. Kemudian, dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wa la taq'udu bi kulli siratin. Jadi jangan kalian duduk di setiap jalan. Maksudnya apa? Maksud di sini, jadi kebiasaan mereka kalau sudah duduk ada orang lewat, dia minta pajak. Nah, ini tadi yang seperti tadi kita katakan. Wallahu a'lam bishawab, kalau kita katakan kapan ya? Pertama sekali kalau negara itu kalau melewati itu harus ada kalau kita hari ini kolil visa dan sebagainya. Ya, dulu kan tidak ada, di bumi Allah semua, boleh kemana-mana saja, ya kan? Ada juga perbedaan ulama tentang kasus haji itu ya, haji yang takalluf. Takalluf itu apa? Haji yang menyelinap. Jadi dia pergi umrah, kemudian dia tidak ambil visa dan sebagainya ya. Begitu haji langsung pergi, masuk umrah terus, masuk haji. Ini apakah sahkah hajinya atau tidak?
Ini ada yang bilang nggak sah karena dia tidak mengikuti peraturan negara ya. Ada yang bilang sah, kenapa? Ini bumi Allah ini. Ini bumi Allah, apa alasannya tidak sah haji? Ini haji. Nah, kita cuma tidak ada dokumen negara ya. Ini ada perbedaan antar ulama ya. Dulu tuh mahasiswa dari Mesir, dari Yaman ya, mahasiswa Indonesia itu sering tuh dulu ya. Kalau sekarang tidak pergi lagi. Dulu sering, udah pergi umrah, setelah umrah mereka nggak pulang-pulang lagi, sembunyi di Jeddah, nanti pas lagi haji masuk ke Mekah. Itu banyak kawan-kawan. Ada juga yang ketangkap. Yang intinya kalau kita lihat dari segi ini, kalau masuk secara haram misalnya, masuk secara haram apa? Masuk tidak pakai dokumen. Nah ini apakah hajinya sah? Wallahu a'lam bishawab. Kalau menurut saya sah-sah saja ya. Cuma memang di beliau tuh orang ini ilegal. Tapi kalau sahnya ya sah lah. Apa alasannya tidak sah ya? Ya kalau dikatakan itu dia itu apa tidak mematuhi negara yang mewajibkan visa, ya mungkin tuh karena tidak mematuhi ulul amri ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian watasudduna an sabilillahi man amana wa tabghunaha iwaja. Nah, jadi juga mereka itu menghalang jalan-jalan Allah, artinya mereka sering lakukan baik itu orang yang mengajak ke agama ya Nabi Syuaib ataupun orang yang lagi berjalan mereka sering melakukan perampokan. Ini kebiasaan daripada orang-orang Nabi Madian. Maka Allah bilang, "Wala tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin muhit." Wala tanqusul mikyal. Janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kebaikan. Aku takut kamu dapat azab yang pedih. Ini ya sama lah, semua orang ketika melakukan sesuatu hal, mencuri harta negara katakanlah, kita bilang, takutlah kalian sama Allah. Sebab sebenarnya yang membuat kita itu mau mengurangi timbangan, atau lebih parah lagi hari ini, korupsi misalnya, bukan kemiskinan, tapi tidak puas. Dan setan dia terus, ketika kita sudah punya harta, mau lagi. Maka kita kadang heran ya, kok ada orang yang beli jam misalnya 11 miliar. Ini tuh apa jam 11 miliar coba? Ya, ini maka kalau kita belum kaya, belum memiliki uang seperti itu, mungkin kita akan ketahui seperti itu. Tapi orang yang sudah memiliki uang seperti itu, dia bukan ingatnya untuk bantu orang, apakah buat yayasan tuh, enggak. Yang dia tingkat adalah bagaimana gaya-gaya dia itu terpenuhi. Karena orang semakin banyak uangnya, terkadang bukan semakin dia tuh rajin sedekah, bukan. Tapi semakin dia tinggikan gaya hidupnya, sehingga dari kursinya dan semuanya itu gila-gilaan harganya. Ya kalau kita pikir nggak mungkin ada orang seperti ini ya. Nah, ini sama. Makanya apa? Orang yang diberikan keberkahan dalam kehidupan itu yang penting. Maka Allah bilang baqiyatullahi khairul lakum. Kata Nabi Syuaib kepada orang-orang ini, baqiyatullahi khairul lakum. Artinya sisa Allah itu lebih baik bagi kalian. Apa sisa Allah ini maksudnya? Rezeki yang kita dapatkan itulah sisa daripada Allah. Maksudnya rezeki Allah kasih kepada kita itu lebih bagus. Ya memang kalau kita bilang hidup ini enak, kalau banyak uang, ada mobil berapa buah, ada rumah berapa buah ya. Jadi banyak ya. Jadi itu sebagai kita membuat kita tuh semakin tamak. Ya kalau kita lihat pejabat-pejabat kita hari ini misalnya ya, yang sudah banyak gajinya, yang gajinya mungkin sampai 50 juta, 100 juta, tapi masih merasa nggak cukup. Kita bilang Pertamina, berapa gaji Pertamina? Sampai puluhan juta mungkin. Tapi kok bisa nggak cukup juga gitu? Kok bisa korupsi sampai 900 triliun yang nggak masuk di nalar kita? Itu di mana kebawa uang itu? Ya, kenapa? Tadi mereka tuh asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi setan itu ya dia selalu menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Sudah ada duit udah banyak, emas udah banyak, tapi masih kurang. Kamu perlu ini, kamu perlu itu. Ini nafsu semuanya.
Jadi beli hal-hal yang tidak penting kemudian diletakkan di rumahnya. Maka dari sini kita bilang, para ulama mengatakan semua barang yang kita beli, semua barang yang kita beli itu kalau kita tidak sanggup pertanggungjawabkan kepada Allah itu dosa. Baju sudah ada 5 buah misalnya, masih bagus-bagus, masih layak dipakai, bahkan masih sangat kategori bagus, tapi kita beli lagi. Beli lagi. Ya, kalau belum patah itu lemari itu, belum lagi. Sepatu beli lagi sampai patah lemari itu. Ini berdosa ini. Kenapa? Kita bukan beli kebutuhan, tapi kita beli itu gaya namanya. Nah, ini makanya Allah bilang apa? Baqiyatullahi khairul lakum. Rezeki Allah itu lebih baik pada kamu. Innal qalila minal halal, annal qalila minal halal khairul lakum minal katsir minal haram. Sedikit yang dihasilkan dari halal itu lebih baik daripada banyak tapi dihasilkan dari haram. Nah, ini pelajaran bagi kita paling menarik ya. Ada satu kisah di Mesir dulu ya. Beliau tuh maaf lah ya, kerja di bank konvensional ya. Setelah dia tahu ilmunya bahwasanya riba dan sebagainya, dia takut. Sampai karena takutnya dia akhirnya dia resign dari kerjanya, semua dia kembalikan hartanya, wallahu a'lam, pokoknya jadi miskin. Ketika miskin dia, akhirnya dia jual jam di jalanan. Jual jam, ini ahli ekonomi ini. Tiba-tiba pas beliau lagi jualan itu di Mesir, datang lewat orang Dubai, Uni Emirat Arab atau Dubai gitulah, orang kaya. Yang itu rekan kerjanya ketika masih di bank. Nah, ini banknya bank apa? Bank syar'i. Ketika dia lihat, bukankah kamu si fulan? Iya katanya. Kenapa kamu kerjakan ini? Saya tinggalkan. Ya, dia tinggalkan. Karena takut dia akan haram. Maka riba. Akhirnya beliau diajak kerja ke Dubai. Ke Dubai dijadikan pokoknya tinggi pangkat lah di bank syariah di Dubai. Nah, jadi memang nggak semua seberuntung itu, memang tidak semua ya. Tapi memang untuk kita meninggalkan kemaksiatan ataupun harta haram yang sudah enak kita makan, mudah kita dapatkan, ini berat. Kenapa? Kita harus meninggalkan semua dan setan menakut-nakuti kita. Kalau kamu tinggalkan ini, maka kamu akan miskin. Harta kamu akan hilang, keluarga kamu akan hancur. Jangan. Ini yang membuat kita ragu. Sabarlah misalnya kita dapatkan pejabat-pejabat yang memang sudah banyak uangnya ya. Ketika nanti dia perlu suara, dia ada pemilu dan sebagainya, dia sogok-sogok. Kenapa? Takut dia. Takut kalau dia nggak jadi lagi sebagai pejabat, yang pertama dia tidak dapat harta yang seperti dulu, yang kedua takut dia nanti akan diangkat permasalahan ataupun korupsi yang pernah dia lakukan sebelumnya. Jadi setan ini paling pintar, sebab kemiskinan ini adalah, kalau kita bilang musuh ya, masalah terbesar dalam masyarakat itu kemiskinan. Orang kafir bisa kafir gara-gara miskin. Orang kafir bahkan bisa muslim gara-gara miskinan. Ada orang muslim misalnya lihat orang kafir, langsung dia biarin masuk Islam dia. Memang harta ini penting sekali memang. Penting sekali apa? Sangat besar pengaruh harta ini terhadap jiwa seorang muslim. Makanya jual beli terbaik adalah jual beli yang memang ada kejujuran dalamnya. Nah, bilang apa? Al-bai'ani bil khiyar fa lam tafarraqa. Jadi dua pembeli itu dan penjual ada khiyarnya, pilihannya sebelum mereka berpisah. Artinya ada syaratnya, jelas, nggak ada kebohongan dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu bisnisnya, maka Rasulullah mengatakan fa in saddaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau dia jujur, maka akan diberkahi jual belinya, tapi kalau dia bohong, dia sembunyikan aibnya, maka dia akan tidak diberkahi jual belinya. Makanya kata Nabiullah Su'aib, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin, kalau kalian percaya maka itu yang terbaik. Nggak usah ambil harta yang haram, karena harta yang haram membuat hati tidak tenang. Itu ketenangan adalah harta yang sangat mahal. Kemudian apa jawaban dari orang-orang ini, orang-orang kaum Syuaib? Qalu ya Syuaibu as-salatu ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Jadi
wahai Syuaib, apakah sholat kamu, doa kamu memerintahkan kami untuk meninggalkan apa yang telah disembah oleh bapak-bapak kami? Atau kami dilarang untuk melakukan harta kami apa yang kami suka? Artinya mereka itu ngeyel lah. Jadi kalau perintah kamu meninggalkan, misalnya ini harta kami nih. Kalau harta kami bebas melakukan apa saja dengan harta kami. Jadi nggak usah protes-protes. Ya ini kata siapa? Kata kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Dan kami itu sudah melakukan penyembahan yang dilakukan oleh kakek-kakek kami. Jadi jangan protes. Ini hak kami. Nah, jadi mereka tuh mengatakan itu supaya untuk apa? Mengolok-olok Nabi Syuaib. Nah, jadi kalau bahasa kita hari ini, kalau kamu laki-laki yang baik, laki-laki yang pintar, jangan larang-larang kami. Nggak ada urusan. Kami mau lakukan apapun harta kami terserah. Mau riba, mau mencuri, mau merampok, terserah. Nah, ini jawaban mereka. Nah, jadi inilah apa namanya beratnya para nabi ya. Maka nabi cuma bisa wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jadi taufikku hanya pada Allah. Aku bertawakal dan kepadanya aku bertobat. Jadi itu yang bisa dijawab oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi kemudian Nabi apa namanya? Mereka juga mengatakan untuk apa namanya? Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Syuaib menjelaskan kepada mereka, wahai kaumku, ya kaum la yajrimannakum syiqaqi ayyusibakum mislu ma asaba qaum Nuh. Kalian itu jangan buat pertentangan dengan aku supaya kamu jangan dapat azab seperti kaum Nuh. Juga azab kaum Hud, kaum Saleh dan kaum Lut. Ini peringatan Nabi Syuaib kepada mereka. Artinya begini, coba kalian belajar dengan kaum-kaum dulu. Sama kayak kita hari ini lah. Kalau kita mau damai, kalau kita mau kaya, kalau kita mau tentram, ikuti jejaknya Nabi Muhammad. Apa? Jujur. Semua harus menjalankan semua perintah Nabi SAW. Nah, jangan sampai ketika kita terlalu mengenteng-entengkan dan melanggar perintah Nabi, akhirnya Allah memasukkan kepada kita ketakutan. Ataupun Allah berikan kepada kita azab. Azab macam-macam. Ya, kita wallahu a'lam, kita semoga Allah tidak menurunkan azab yang berat kepada kita. Nah, makanya Nabi Nuh mengatakan, Nabi Syuaib mengatakan, wa ma qaumul Lut minkum biba'id. Belum jauh. Kita sudah dengar bagaimana dahsyatnya kaum Nabi Lut diazab sama Allah, maka jangan diulangi. Cukup. Jangan sampai kamu juga kena. Nah, gitulah. Maka Nabi Syuaib mengatakan, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan minta ampunlah kepada kamu. Minta ampunlah kepada Tuhan kamu, kemudian bertobat. Jadi memang taubat ini adalah syarat utama untuk kita kuat. Makanya kita menang itu bukan karena kekuatan militer, seperti kata Umar radhiyallahu anhu, kemenangan kita itu bukan kemenangan militer, tapi kemenangan kita itu adalah karena kita melakukan kebaikan, kesolehan, dan orang kafir melakukan maksiatan. Ini yang membuat mereka kalah. Nah, kalau kita buat kemaksiatan sama seperti orang kafir, maka kita gak ada beda sama mereka. Pasti kita salah. Ini jawaban kepada Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan agak terlambat menangnya Muslim dari perang Qadisiyah. Ternyata ada kemaksiatan. Itu kemaksiatan kecil, belum besar. Nah, kita hari ini di dunia hari ini kemaksiatan yang kita lakukan luar biasa besarnya, sehingga Allah letakkan ya orang-orang yang mengurus kita itu orang-orang yang gak amanah. Kenapa? Karena kita juga gak amanah. Jadi memang pemimpin itu cerminan daripada rakyatnya. Nah, ini perlu kita betul-betul pahami ya. Jadi apa kata mereka itu, ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa. Kamu ini lemah wahai Syuaib, dan kami gak paham apa yang kamu katakan. Jadi Nabi Syuaib ini satu riwayat mengatakan matanya buta. Ya, buta, yang ada yang mengatakan bahwasanya karena beliau terlalu cinta sama Allah dan sering menangis sampai buta matanya. Ini artinya secara fisik
ya, mungkin Nabi Syuaib itu adalah orang yang agak lemah dibandingkan masyarakatnya. Berbeda dengan Nabi Hud atau Nabi Hud ya. Nabi Hud itu memang kuat ya. Nah, karena sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan, tetap juga orang ini tidak percaya dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Tetap juga mereka ngeyel, tetap juga mereka menantang Nabi Syuaib untuk didatangkan azab. Apa jawaban daripada Nabi Syuaib? Wa qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzan lakhasirun. Orang-orang kafir itu katakan, kalau kita ikut Nabi Syuaib, si Syuaib ini, maka kita akan jadi orang-orang yang merugi, nggak beruntung, miskin. Nah, akhirnya Allah turunkan azab. Fa'akhadhathumur rajfatu fa fi darihim jathimin. Jadi Allah timpakan kepada mereka tuh gempa bumi. Fa'asbahu jathimin. Mereka tuh tergeletak semuanya. Jadi ada tiga siksaan kepada orang-orang pengikutnya Nabi Syuaib alaihissalam ya. Jadi setelah 7 hari mereka itu kan diberikan peringatan lah ya. Jadi diberikan peringatan kepada Allah tuh selama 7 hari. Selama 7 hari itu ada panas yang luar biasa, kemudian anginnya juga panas, angin yang tidak ada manfaat. Angin yang tidak ada manfaat, tidak ada air dan tidak ada mendung. Jadi angin aja. Nah, jadi akhirnya mereka lari ke tempat-tempat ke manalah yang bisa melindungi mereka. Nah, akhirnya jadi ada 3 azab Allah kasih mereka. Yang pertama, rajfatun syadidatun, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga gerakan mereka tidak bisa gerak. Yang kedua, sayhatun azimatun, jadi suara yang memekikkan, boom gitu ya, sampai suara-suara itu diam semua. Yang ketiga, zullatun ursila alaihim minha syirrun nas. Jadi ada awan, yang awan itu mengeluarkan api dari segala penjuru. Jadi itu mengerikan ya kalau kita lihat azabnya ya. Nah, 3 model ya. Udah gempa tambah suara yang kalau kita dengar suara itu ngeri ya. Nah, kemudian tambah ada awan yang mengeluarkan api. Jadi 3 ini. Kalau kita lihat kemarin azab yang Allah kasih ke Las Vegas kemarin ya, tuh apinya itu ada sampai api, yaitu wallahu alam benar tidaknya ya. Ada api itu yang hampir mirip wajah manusia. Jadi di zoom ya. Tapi wallahu alam benar tidaknya itu. Api kecil jadi besar hampir satu Los Angeles, kota yang paling high class di Amerika, terbakar semuanya dengan api yang sangat mengerikan. Nah, inilah kejahatan yang mereka lakukan. Yang pertama, karena tadi kejahatan mereka tuh berkumpul-kumpul. Ya, menyembah aikah tadi ya, menyembah aikah yaitu menyembah pohon aikah, kemudian mereka mengurangi timbangan, kemudian mereka suka merampok, kemudian juga mereka tidak percaya dengan kata-kata Nabi Syuaib, dan mereka inilah diantara dosa-dosa mereka ya. Diantaranya juga tadi mengambil pajak setiap orang yang lewat. Jadi memang dari segi tauhid mereka rusak dengan menyembah selain Allah, kemudian juga perlakuan kemaksiatan yang mereka lakukan itu sangat-sangat resahkan dan sangat-sangat luar biasa. Makanya Allah memberikan azab. Makanya kalau kita perhatikan dari dalil-dalil yang belakang ya, maka Allah itu kadang-kadang memberikan azab itu kalau memang sudah keterlaluan ya. Sudah keterlaluan, maka Allah berikan azab yang luar biasa dahsyatnya. Makanya nanti kita ke depan tuh ada satu-satunya umat Nabi yang sudah hampir diazab sama Allah tapi tidak jadi azabnya, yaitu kaumnya Nainawa di Nabi Yunus alaihissalam. Nanti akan kita dapatkan itu. Inilah sedikit tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam, yang ini beliau akhirnya wafat di Mekah. Di Mekah, tapi tidak disebutkan ya
berapa umur beliau berapa dan jumlah pengikut beliau berapa orang. Jadi berarti pada masa Nabi Syuaib itu berarti setelah Nabi Ibrahim alaihissalam wafat mungkin ya. Kemudian Nabi Lut alaihissalam tenggelam siksaan dari Nabi Lut, baru kemudian Nabi Syuaib. Wallahu a'lam bishawab, apakah azab yang diturunkan kepada Nabi kaum Madian ini di Syuaib ini, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup ketika itu ataupun tidak? Sebab tidak dijelaskan di sini berapakah umur Nabi Syuaib alaihissalam ketika beliau wafat. Dia ada mengatakan 100 tahun lebih lah. Kira-kira 100 tahun lebih umur beliau. Kalau umur tadi kemarin umurnya Nabi Lut itu kira-kira 80 tahun. Sedangkan umur Nabi Syuaib itu 100 tahun lebih. Saya mengatakan sekitar 130 tahun. Jadi wallahu alam mana yang benar, tapi intinya di atas 100 tahun. Wallahu alam bisawab. Ini kisah Nabi Syuaib. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak kita masuk ke tentang keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Ada pertanyaan dari jamaah?